Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka, sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja, memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian pada hari ini? Saya percaya sepanjang minggu ini kita telah mengalami begitu banyak kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalau pada saat ini kita kembali boleh datang untuk beribadah bersama-sama, itu semua hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak kita semua untuk bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini.
Shalom. Minggu ini kita memasuki minggu Advent kedua. Bacaan minggu Advent kedua akan diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-10 sampai 13 yang berbunyi demikian. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kelahiran Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sejak masa Perjanjian Lama, yaitu akan datangnya seorang juru selamat dunia yang akan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan harapan pada umat manusia berdosa. Juru selamat itu telah lahir, telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Bagaimana sikap kita dalam memperingati hari kelahirannya yang akan kita rayakan dalam beberapa minggu mendatang? Marilah kita tetap menaruh pengharapan pada Kristus, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Dan kita boleh menyirami dunia dengan kedamaian yang diberikannya pada kita. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama dengan sukacita kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan dengarkanlah panggilan beribadah yang terdapat di dalam Mazmur yang ke-95, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ibadah kita pada hari ini kita buka dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya telah menubuatkan kedatangan Mesias yang akan membawa kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Dan nubuatan ini telah digenapi melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat ini kita memasuki masa Natal dengan suasana yang begitu berbeda. Namun biarlah kita boleh tetap mengingat akan karya Allah di dalam dunia ini. Dan apapun kondisinya, Natal tetaplah membawa kabar baik bahwa Juru Selamat telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya. Mari kita datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah kita. Lihat yang
persilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari pada saat ini sebagai manusia berdosa, kita menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan. Filipiansi dalam bukunya What's So Amazing About Grace mengatakan, kasih karunia artinya tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat Allah lebih mengasihi saya. Dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat Allah mengurangi kasih-Nya. Ini berarti bahwa saya yang bahkan tidak pantas mendapatkan sebaliknya, diundang untuk mengambil tempat di meja makan keluarga Allah. Mari pada saat ini di dalam keheningan kita menundukkan kepala kita dan kita mengakui dosa pelanggaran kita dan berharap kepada pengampunan Tuhan. Di dalam keheningan kami mencoba ya Tuhan, untuk melihat dengan jelas kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Oleh karena itu ampunilah akan setiap dosa pelanggaran kami. Kehidupan kami yang terlebih suka kami menuruti daging kami daripada kami mengikuti Roh-Mu. Ampuni kami Tuhan. Semua pelanggaran yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, semua perbuatan kami yang mungkin melukai akan sesama kami dan terlebih melukai akan hati Tuhan, kami memohonkan ampunan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami butuh anugerah-Mu sehingga kami dapat berjalan di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk tetap hidup di dalam ketaatan, mengasah kepekaan kami terhadap suara Tuhan, sehingga yakinlah kami akan pengharapan kami kepada kebenaran Allah yang boleh membebaskan kami dari rasa bersalah kami, membebaskan kami dari dosa pelanggaran kami. Karena hanya Kristuslah seorang yang dapat mengangkat kami dari lumpur dosa kami, membersihkan kami, dan bahkan merangkul kami untuk dapat hidup semakin serupa seperti Kristus. Kami mohonkan ampunan-Mu Tuhan, dan kami terima dengan penuh pengharapan pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah kepada kita semua. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sungguh kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu berlimpah kasih setianya kepada setiap umatnya. Mari saat ini saya ajak jemaat untuk kita bersama-sama sekali lagi berdiri. Kita akan memperbaharui komitmen iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama membacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 dan 21. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, pada hari ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Desember yang merupakan bulan terakhir di tahun 2020 ini. Mungkin ketika kita memasuki tahun 2020, begitu banyak rencana dan harapan yang kita miliki. Namun di tahun ini semuanya berubah. Banyak hal yang kita tidak duga akan terjadi. Bahkan mungkin semua rencana kita, semua harapan kita, semuanya berubah. Kita memasuki masa-masa di saat begitu tidak ada kepastian di dalam kehidupan kita. Namun di saat ini biarlah kita kembali boleh diingatkan kembali bahwa ada satu hal yang tetap pasti dan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita,
yaitu kasih Allah kepada kita. Dia tetap Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, yang bahkan memberikan hidupnya bagi kita anak-anaknya. Mari kita pujikan namanya, Allah kita yang setia dan mengasihi kita. Sungguh Tuhan, Kau telah memulai karya yang mulia dalam hidup kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji Engkau Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, baik kepada kita yang ada di dalam ruangan ini, maupun kepada Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Dan pada pagi hari ini waktu yang terindah adalah kita boleh bersekutu bersama-sama. Dan di dalam persekutuan ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita terus untuk bisa melewati masa-masa yang ada di hadapan kita, entah itu masa baik atau masa sulit. Tetapi kebenaran Tuhan akan memampukan kita untuk melewati seluruh masa-masa itu. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena di dalam hidup kami ada begitu banyak kesempatan emas, ada begitu banyak waktu-waktu indah, ada begitu banyak ya Tuhan kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam sepanjang hidup kami, bahkan sampai dengan hari ini pun kami tetap menikmati pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh membaca sebagian firman-Mu dan merenungkan bagian firman-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Roh-Mu menyertai setiap kami,
Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami, supaya pada waktu kami membaca, pada waktu kami merenungkan, kami boleh mendapatkan gizi rohani yang dapat membangun kehidupan kami masing-masing, ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, jemaat-Mu yang mengikuti secara streaming di rumah masing-masing. Tuhan kiranya juga memberkati kami semuanya. Dan biarlah waktu dan kesempatan ini kami boleh ambil dengan sebaik-baiknya, ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini dasar dari renungan kita diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebuah cerita, sebuah kesaksian dari firman Allah yang menyaksikan dan menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang merupakan sepupu dari Tuhan Yesus, yang diizinkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini mendahului kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan bagian ini dan Bapak Ibu dapat menyimak di dalam kitabnya masing-masing. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanannya, sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini
kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkannya, dan juga melakukannya, mempraktekannya sebagai gaya hidup Kristiani di dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020 ini. Berbagai situasi kita sudah alami, khususnya di awal-awal tahun 2020 ini ada pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan begitu banyak keresahan, ketakutan, kekhawatiran, dan yang berdampak secara luar biasa baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bahkan dampak dari pandemi COVID-19 ini juga ada pada suasana Natal kita pada tahun ini. Ada banyak gereja yang mulai bertanya-tanya, apakah Natal tetap bisa dilaksanakan? Apakah Natal tetap bisa dijalankan di situasi seperti ini? Tentunya Bapak, Ibu, dan saudara, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap merayakan Natal sebagai suatu momentum, sebagai suatu waktu untuk berdiam diri, merenungkan tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin caranya bisa dengan online, atau mungkin juga sebagian bisa dengan offline. Di desa-desa semua gereja sudah mulai mempersiapkan perayaan Natal. Dan kami dari Mitra Pelayan Tuhan pada tanggal 12 nanti Sabtu ini juga merayakan Natal dengan mengundang semua hamba-hamba Tuhan dari Pegunungan Meratus. Dan tidak ada masalah. Ya, kemarin kami baru saja merayakan hari Aruh, hari KKR, anak-anak muda yang cukup banyak datang, tidak ada masalah. Dan puji Tuhan, kesempatan itu memberikan banyak waktu bagi kami untuk bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetapi di beberapa tempat, khususnya mungkin di Banjarmasin, ya, ada beberapa gereja yang sudah membuka diri untuk mengadakan ibadah secara langsung. Tetapi karena ada pandemi baru lagi, ada klaster baru lagi, ditutup lagi. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah Natal ini akan ada perayaan Natal bersama? Tapi Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa apapun keadaannya Natal tetap ada. Karena Natal adalah realita. Natal tetap diadakan, walaupun juga dalam kondisi yang sangat sederhana. Paling tidak Natal boleh diadakan di dalam setiap kehidupan rumah tangga masing-masing orang percaya.
Dan setiap kali perayaan Natal akan dirayakan, baik dalam kelompok kecil, menengah atau besar, pasti saya bisa dapat pastikan semua jemaat, semua orang percaya, orientasinya itu adalah hiasan. Ada orientasi besar lainnya, mungkin baju baru, sepatu baru, semua yang serba baru kecuali suami dan istri yang baru, tidak dipakai itu. Tapi ornamen-ornamen rumah itu sudah mulai dibenahi. Nah, kita lihat di sini sudah mulai ada pohon Natal yang didesain secara khusus seperti ini, dan di rumah-rumah sudah mulai ada pohon Natal dalam skala yang kecil, pohon yang di meja saja. Paling tidak ada lampu kelap-kelip dan ornamen-ornamen lainnya, Bapak Ibu, untuk menyambut Natal yang puncaknya terjadi pada tanggal 25 Desember. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita pernah berpikir bahwa ketika kita merayakan Natal, ada peristiwa-peristiwa pranatal yang dicatat, yang ditulis oleh Alkitab untuk mengingatkan kita tentang beberapa pelajaran-pelajaran rohani yang cukup penting. Natal seringkali kita mengingat Yusuf dan Maria. Natal seringkali membuat kita mengingat kandang di Bethlehem, di mana di dalam kandang itu ada bayi Yesus. Tetapi jarang sekali, mungkin saya bilang jarang sekali, ya, di dalam perayaan Natal kita mengingat satu keluarga yang juga Tuhan persiapkan sedemikian rupa dengan mengalami begitu banyak tantangan, yaitu keluarga Zakaria dan Elizabeth. Bukan kebetulan Bapak Ibu kalau kita membaca bagian ini diceritakan di awal kitab Lukas. Baru kemudian cerita-cerita yang lain itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tidak dibalik konsepnya, tidak dibalik ceritanya, tetapi diawali untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal penting di dalam rancangan Allah, ada hal-hal yang luar biasa di dalam rancangan Tuhan tentang jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia mempersiapkan sebuah keluarga selain Yusuf dan Maria, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Menjadi satu pertanyaan yang cukup penting untuk kita pertanyakan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Siapa ini Zakaria? Catatan yang baru kita baca tadi menunjukkan bahwa Zakaria ini adalah seorang imam di Bait Allah yang punya tugas dalam waktu-waktu tertentu untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Yahudi di Bait Allah, membakar ukupan dan lain-lain sebagainya. Pada satu ketika dia harus bertugas di dalam cerita ini, dan tentunya dia tidak bertugas dengan motivasi yang lain-lain karena dia dikatakan sudah tua. Ya, biasanya kalau orang tua itu sudah tidak perlu lagi tampil, ya, seperti anak muda kadang-kala tampilnya wah luar biasa ya. Walaupun hamba Tuhan tampil kalau bisa jasnya mengkilat, ya, nyamuk juga hinggap licin gitu, ya, rambut terus mengkilat. Nah, saya percaya bahwa Zakaria ketika menjalankan tugasnya sangat sederhana dan biasa saja. Dia seorang imam yang punya catatan dan reputasi yang bagus. Istrinya namanya Elizabeth, yang merupakan saudara daripada Maria, yang adalah ibu daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam catatan ayat-ayat yang ke-6, Bapak Ibu, kita lihat Zakaria adalah orang yang punya reputasi yang baik. Reputasi yang baik ini dicatat bahwa dia adalah seorang yang benar di hadapan Allah bersama-sama dengan Elizabeth. Dan Alkitab sangat jarang sekali memberikan poin-poin yang seperti ini kepada hamba-hamba Tuhan, kepada manusia. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ya, Nuh juga dianggap orang yang baik, orang yang benar.
Tetapi ada banyak catatan-catatan sejarah ya yang membicarakan penilaian Allah kepada hamba-hamba Tuhan, kepada raja-raja, kepada pelayan-pelayan, kepada orang Israel, buruk semua. Tapi kepada Zakaria, firman Allah mengatakan dia adalah orang yang benar. Kalau dia dikatakan adalah orang yang benar, ini penilaian yang betul-betul absolut. Sebuah penilaian yang betul-betul tidak bisa tidak, harus dikatakan iya. Karena ini adalah penilaian dari Allah sendiri. Dan memang ya, ini merupakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Di catatan yang lainnya lagi dikatakan mereka ini adalah orang yang hidup menurut perintah Tuhan. Zakaria adalah orang yang betul-betul taat, bersandar kepada hukum-hukum Tuhan di dalam seluruh pelayanannya dan hidupnya. Dan bahkan di dalam catatan kitab Lukas pasal 1 ayat 67 dikatakan bahwa mereka hidup menurut perintah Allah dan penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada orang secara pribadi hidupnya sedemikian hebat, benar di mata Tuhan, taat dengan kebenaran Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, kita bisa dapat bayangkan bahwa figur ini adalah figur yang betul-betul punya karisma yang luar biasa. Segala yang dikatakan itu pasti punya nilai. Segala yang dilakukan itu pasti punya nilai. Semua tindak tanduknya pasti mengandung nilai-nilai yang positif bagi orang lain. Tidak terkecuali dengan Zakaria. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, sudah pasti dia adalah orang yang begitu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, agak sedikit menjadi pertanyaan besar. Kalau mereka orang yang taat, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, tapi di sisi lain Alkitab mencatat bahwa mereka adalah pasangan yang tidak memiliki anak. Dan ini tentunya sebuah pergumulan, sebuah persoalan tersendiri bagi mereka. Bahkan dikatakan sampai dengan usia yang cukup tua mereka masih belum memiliki keturunan. Pertanyaannya, apakah mereka tidak menginginkan keturunan? Pertanyaan lainnya adalah, apakah mereka tidak pernah berdoa dan berharap untuk memiliki keturunan? Saya waktu nikah 8 bulan, istri saya tidak menunjukkan tanda-tanda melahirkan atau hamil. Waduh, itu betul-betul membuat saya sutris alias stres. Karena jemaat kami di Kediri itu cukup banyak, dan setiap kali kalau ibadah selesai atau baru mulai ibadah selalu bertanya, piye sambil main mata menggoda gitu, piye sudah bati belum, sudah untung belum, maksudnya apakah sudah hamil? Saya bilang saya tidak bisa hamil, yang hamil istri saya. Belum. Hari pertama enak, minggu pertama nyaman, guyonan. Minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama, bulan kedua, wah ini tidak enak. Karena pertanyaan yang sama. Ya. Dan saudara-saudara, kami terus bergumul. 8 bulan kemudian Tuhan izinkan istri saya hamil. Waduh, perasaan saya itu sangat-sangat berbeda sekali. Tekanan yang saya hadapi selama 8 bulan itu seperti pecah. Ya, dan mengalirkan darah-darah positif yang membuat saya merasa luar biasa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apalagi Zakaria sampai usia sedemikian tuanya dia menghadapi pergumulan ini, dan ini lama sekali, tidak main-main.
Dan saya percaya bukan hanya Sakaria saja, istrinya juga pasti juga mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya percaya mereka tidak kurang-kurang berharap dan berdoa sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya Sakaria dengan istrinya Elisabet tidak pernah absen untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan untuk memiliki keturunan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Mereka tentu terus berharap, berdoa kepada Allah. Mereka pasti punya keinginan sebagai manusia suami istri normal. Dan saudara-saudara, pada saat mereka sudah tua, di mana biasanya sudah tidak ada lagi harapan, ya, karena sudah tidak produktif, ya, di mana mereka sudah berharap, sudah tidak punya harapan bahwa istrinya bisa mengandung lagi. Justru Allah menjawab doa dan harapan mereka untuk menyatakan kepada kedua orang ini bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari catatan-catatan ini kita bisa pelajari beberapa pelajaran rohani yang pagi hari ini kita boleh renungkan bersama-sama. Karena ini cukup penting untuk kehidupan kita, karena kita pun juga tidak pernah imun dari yang namanya pergumulan. Walaupun mungkin pergumulannya berbeda dengan Sakaria dan Elisabet, kita punya pergumulan tersendiri. Pergumulan ekonomi, pergumulan anak-anak, pergumulan pendidikan mereka, pergumulan-pergumulan yang lain, kita pasti punya banyak pergumulan. Tetapi percayalah, sebagaimana apa yang dialami oleh Elisabet dan Sakaria, mereka pada waktunya lolos keluar dari pergumulan yang mereka hadapi. Nah, pelajaran-pelajaran penting pertama yang kita pelajari adalah, pertama, kita harus tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih tetap ada sampai hari ini. Kalau kita coba menelisik di dalam hidup kita masing-masing, hal yang sederhana saja, bahwa kita masih bisa bernafas, tarik nafas, buang nafas secara gratis, ini bukan sesuatu yang kebetulan Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, saya katakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini mujizat yang sebenarnya menunjukkan bahwa setiap hari Dia masih terus memberikan mujizat kepada kita. Setiap hari Dia masih menyatakan mujizatnya kepada saya dan saudara. Mujizatnya itu adalah kita bisa tarik napas, buang napas, dan di dalam semuanya itu ada banyak kesempatan untuk kita bisa terus eksis sebagai manusia. Kita semua tahu bahwa salah satu jemaat kita di sini, yaitu Pak Mensum, sedang terpapar sakit di rumah sakit, dan sejak dia jatuh sakit berapa minggu yang lalu, saya sudah temanin dia karena saya rumahnya dekat. Dia bilang semua baik Muse, cuman kalau saya tarik napas itu sakit di bagian kanan. Saya bilang bersyukur, enggak di bagian kiri. Kalau bagian kiri pasti jantung itu, setahu saya begitu. Jadi dia bilang enak aja, makan enak, bersyukur masih bisa makan. Saya dulu enggak bisa makan, saya bilang itu. Ya, dia tarik napas sakit, tarik napas sakit. Apa penyebabnya? Belum tahu. Dan dia sudah tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur, ya, satu malam tidak bisa tidur, hanya gara-gara sakit sedikit saja, nafas sudah susah. Saya berpikir bahwa kalau ada sedikit aja gangguan, kita sudah sulit, jadi manusia sulit. Kalau ada sedikit aja persoalan di tubuh kita, apalagi itu tidak diketahui dengan pasti apa penyebabnya, itu udah jadi masalah Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini kita masih bisa menikmati segala sesuatunya dengan baik, normal, saya harus katakan ini adalah bagian daripada mujizat Allah yang Dia tetap berikan kepada saya dan saudara. Yang tidak boleh diabaikan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang menyadarkan kita
bahwa Yesus tetap ada di dalam setiap kesempatan dan waktu di dalam hidup saya dan saudara, yang harus kita terus terima sebagai sebuah realita bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, yang berserta dengan kita, yang terus bersama-sama dengan kita. Dan kalau Dia bersama-sama dengan kita, terus dengan kita, maka kekuasaannya, kekuatannya, mujizatnya pun juga tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan kita masing-masing. Tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Tergantung bagaimana kita berharap terus kepada Tuhan. Kan kalau boleh jujur saya harus katakan, manusia itu kalau lagi enak lupa sama Tuhan. Kalau lagi nyaman lupa sama Tuhan. Sakit aja baru ingat Tuhan, menderita saja baru ingat Tuhan. Tetapi sebagai manusia rohani seharusnya baik sehat maupun tidak sehat, kita harus tetap setia dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan ini tuntutan yang Tuhan mau berikan kepada saya dan saudara. Dan sebagai contoh yang paling sederhana saudara, ketika Dia ada di atas kayu salib, para prajurit menantang Dia, kalau Engkau Tuhan turun dari sana, selamatkan dirimu. Kalau Dia punya ego yang tinggi, Dia pasti turun. Kalau Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, Dia bisa turun. Tapi itu Dia tidak lakukan, sebab Dia sadar apapun keadaannya, Dia tetap harus bersama-sama dengan manusia dan menyelamatkan manusia, menyelamatkan saya dan saudara. Sebaliknya juga begitu, hukumnya harusnya juga apapun keadaan kita, senantiasa berharap terus kepada Tuhan, berserah terus kepada Tuhan, bersandar terus kepada Tuhan, karena di dalam hidupnya masih terus ada mujizat yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, pelajaran yang penting yang perlu kita terus jalani di dalam hidup kita menurut catatan ini, yaitu senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-68, saudara, setelah selesai semua peristiwa di bait Allah itu, Zakaria mulai memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan kata-kata yang begitu dalam dan punya makna. Dan sebenarnya ini adalah merupakan sebuah kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan ibadah-ibadah Yahudi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Mazmur, ketika mereka akan kembali ke Yerusalem dari berbagai penjuru dunia, ya, di dalam peristiwa ziarah, atau kalau orang Islam bilang haji, ya, itu selalu mereka punya catatan-catatan yang diungkapkan sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan ketika sudah sampai di Yerusalem. Kenapa? Perjalanan mereka itu penuh dengan tantangan, bahaya yang luar biasa, baik itu alam maupun manusia. Dan mereka sadar mereka bisa sampai di situ karena Tuhan. Mereka bisa mengalami sesuatu karena Tuhan. Itu sebabnya ini jadi kebiasaan yang tidak pernah berhenti di dalam perjalanan hidup orang-orang Yahudi Israel. Dan Zakaria mempraktekkan dan mendemonstrasikan rasa syukur ini dengan memberikan ungkapan-ungkapan pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menepati apa yang Dia janjikan kepada Zakaria dan kepada Elisabet. Bapak Ibu, saya punya satu artikel yang saya baca dan cukup menarik sekali tentang seorang bapak yang sudah cukup tua. Di dalam perjalanannya di satu tempat dia naik kereta api, dan ketika dia naik kereta api dia mulai bicara keras-keras di kereta api kepada semua orang supaya orang bertobat, supaya orang menerima Tuhan Yesus, supaya orang hidupnya berbalik. Ya, tetapi Bapak Ibu, ada seorang ibu yang kemudian dengan suara keras dia berkata, "Diam, kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat. Yesusmu itu sudah tidak ada lagi." Dan bapak tua ini agak malu, kemudian dia duduk. Tapi terus Tuhan bicara kepada dia, Tuhan bicara kepada dia, dan dia mulai berpikir dia harus takut Tuhan, bukan takut nih perempuan. Dia berdiri lagi dan dia terus mengatakan, ya, bertobat,
ya berbalik kepada Tuhan karena Yesus akan datang. Dan perempuan ini kemudian mulai menganiaya, menyerang pria tua ini dan membuat pria tua ini kewalahan karena sudah tua. Yang nyerang adalah wanita tapi masih muda. Tapi tidak lama kemudian saudara, dia bersama-sama dengan anak lakinya, dia pukul bapak tua ini dan anaknya yang laki berkata, "Mama sudah." Ya, "Mama sudah," dia bilang gitu, ya. Dan dia berkata, orang ini adalah orang yang dikirim Tuhan. Dan kemudian ibu ini jatuh, lalu menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Semua orang heran, ada apa dia nangis? Dia baru saja menyiksa, menganiaya bapak tua ini, tapi sekarang dia menangis karena mendengar teguran anaknya. Lalu bapak tua ini terus kemudian berkata, "Kenapa ibu kok menangis?" Dan perempuan ini menjawab, "Iya, saya sangat menangis dan terharu karena anak laki-laki saya ini bisu. Tapi dia sudah bisa bicara. Bertahun-tahun saya berdoa dan saya bosan berdoa untuk memohon kemurahan Tuhan. Tapi hari ini dia bisa bicara dan mengatakan, ini orang yang diutus Tuhan." Sebuah mujizat yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan bagi ibu ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lanjutkan poin yang ketiga, yaitu kita harus senantiasa bersedia untuk terus-menerus melayani. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 76, yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sejak muda dia dipersiapkan Tuhan dan dia tidak pernah berhenti untuk terus melayani, memberikan segala-galanya bagi Tuhan untuk melayani dan terus melayani seperti papanya. Di dalam keadaan apapun terus melayani dan terus melakukan hal-hal yang positif bagi orang lain. Tentunya bukan sesuatu yang mudah, saudara, semuanya ini. Ada banyak pergumulan dan pengorbanan yang akan kita hadapi. Tetapi pengorbanan dan pergumulan kita tidak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita semuanya. Dia datang ke dalam dunia ini dan dilahirkan di sebuah kandang milik orang lain. Ketika dia mulai besar, dia mengalami begitu banyak kecaman-kecaman. Bahkan sampai dengan klimaksnya dia disalib di atas kayu salib, dihukum tanpa ada kesalahan apapun yang ditemukan di dalam hidupnya, dikubur di kuburan pinjaman orang lain, dan pada hari ketiga dia bangkit sebagai pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa ini memberikan satu catatan untuk kita boleh kenang terus, ya, melalui perjamuan kudus yang akan membuat saya dan saudara untuk terus bertahan di dalam hidup ini kepada Tuhan Yesus, yang terus memberikan mujizat, yang mengajarkan kita untuk terus memuliakan Dia dan memuji Dia, yang terus mengajarkan kita agar supaya di dalam hidup ini kita boleh terus melayani sejak muda sampai tua, tidak boleh berhenti apapun pergumulan kita, karena pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi adalah guru yang terbaik untuk membuat kita makin hari makin boleh menjadi murid yang baik pula. Tuhan memberkati kita sekalian dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu kami sudah renungkan, dan firman-Mu kami boleh memahaminya dan mengerti, tapi kami percaya bahwa apa yang kami pahami tidak selamanya penuh. Oleh sebab itu biarlah Roh-Mu yang menyempurnakan pemahaman ini kepada kami, sehingga kami terus-menerus boleh mengingat dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan masuk pada sesi perjamuan kudus yang mengingatkan kami kembali tentang pengorbanan Tuhan yang luar biasa,
penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami, yang di dalamnya ada begitu banyak mujizat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah menerima berkat melalui firman Tuhan dan juga melalui perjamuan kudus. Dan saatnya bagi kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan untuk itu saya undang jemaat agar dapat bersama-sama berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di Bank BCA atau Danamon, juga bisa melalui aplikasi pembayaran online dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada hari ini juga yang merupakan minggu pertama di bulan Desember, kita juga akan membawa persembahan perpuluhan kita bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, dapat menambahkan nilai Rp10 pada persembahan Bapak Ibu, agar bisa membedakan dari persembahan untuk kas gereja. Dan pada kesempatan ini kami juga mempersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk Natal dan untuk membedakan dari persembahan yang lain. Untuk persembahan Natal diharapkan Bapak Ibu dapat menambahkan nilai Rp20 pada persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Biarlah setiap kita boleh memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur.
Saudaraku, mari kita berdoa untuk persembahan dan bersyafaat bersama-sama. Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur boleh mendapatkan kesempatan untuk memberikan yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Kiranya berkat penyertaan-Mu selalu hadir di dalam keluarga kami dan usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu, jemaat GKKA Banjarmasin ini. Sekiranya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang belum mendapatkan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan biarkanlah pemeliharaan Tuhan boleh terus dirasakan. Kami juga berdoa untuk majelis ataupun setiap anak-anak-Mu yang bertanggung jawab di dalam mengurus, mengelola akan keuangan ini. Biarkanlah Engkau yang menolong dengan penuh hikmat agar dapat mempergunakan akan setiap persembahan yang masuk untuk memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu jemaat di GKKA Banjarmasin ini. Kami memohonkan pertolongan-Mu ya Bapa. Sungguh kami rindu pada saat ini boleh bersyafaat bersama-sama, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam doa-doa kami. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan akan tim formatur yang telah terbentuk dan saat ini telah memproses akan beberapa nama yang akan dipilih dan didoakan untuk boleh menjadi para pemimpin-pemimpin di gereja ini. Sekiranya Tuhan beranugerah dan biarkanlah setiap nama-nama daripada jemaat yang telah terkumpul dan didoakan ini, mereka boleh menyerahkan diri mereka sebagai para pelayan-pelayan Allah. Dan biarkanlah juga setiap jemaat pun boleh memiliki kerinduan untuk boleh mendoakan akan nama-nama ini. Kami percaya bahwa gereja ini ada di dalam pimpinan Tuhan dan arah gereja ini ada di dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap daripada orang-orang yang terpilih ini, biarkanlah mereka juga boleh terus mempersiapkan diri mereka untuk boleh dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan gereja ini. Kami juga rindu Tuhan berdoa pada saat ini, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah Natal yang kami rasakan mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kami tetap percaya bahwa Allah kami tetap sama, bahwa Allah kami yang memegang kendali atas seluruh kehidupan anak-anak-Nya. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, sekiranya Engkau boleh menolong setiap keluarga yang ada di berbagai tempat yang pada saat ini sedang beribadah secara online. Biarkanlah berkat penyertaan-Mu juga turun di atas setiap keluarga anak-anak-Mu ini. Sehingga Natal kali ini pun boleh kami rasakan, boleh kami maknai, dan bahkan boleh kami rayakan. Sebab kami tahu penyertaan Tuhan tetap sama. Dari tahun ke tahun, Tuhan kami tetap sama. Dan Tuhan kami yang berkuasa. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini. Kami juga rindu untuk mendoakan akan setiap anak-anak-Mu yang saat ini berada di dalam kondisi tubuh yang lemah. Setiap jemaat yang mungkin saat ini memasuki usia indah. Mereka yang mungkin pada saat ini adalah pribadi-pribadi yang paling terdampak dalam masa pandemi ini. Ada rasa kesepian yang mungkin dirasakan. Ada rasa sakit oleh karena kelemahan tubuh. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menemani, dan Tuhan juga pakai anggota-anggota keluarga yang ada untuk boleh menjadi penghiburan bagi setiap jemaat yang ada di usia indah ini. Kami percaya bahwa Natal pun bisa mereka rasakan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk Muselo yang masuk di dalam masa pengobatan kemoterapi yang pertama. Tuhan beranugerahlah. Kami tahu bahwa terasa sakit, terasa mual, terasa tidak nyaman yang dihadapi oleh karena efek daripada kemoterapi ini. Sekiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang terus boleh mengadakan pemulihan di dalam tubuh daripada Muselo. Kami yakin, kami percaya, kami imani bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Kami juga bersyukur untuk Muselo yang begitu semangat, yang masih tetap bersuka cita meskipun di tengah-tengah rasa sakit yang dialami. Itu pun menjadi penghiburan bagi kami jemaat yang mendoakan bahwa Tuhan terus hadir di dalam kehidupan Muselo. Dan juga kami teringat ya Tuhan untuk Pak Mensung yang saat ini berada di dalam rumah sakit, di dalam masa perawatan dan juga pengobatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk sakit penyakit yang saat ini sedang dicari penyebabnya.
Kiranya Engkau menolong para dokter, para perawat, semua upaya-upaya medis yang dilakukan, sekiranya boleh menolong menemukan sumber daripada penyebab sakit penyakit ini, sehingga Pak Mensung boleh disembuhkan, boleh dipulihkan. Dan kami saat ini pun tahu betul ya Tuhan, bahwa Engkau tetap menjaganya. Meskipun sakit yang dia rasakan, derita yang saat ini dia rasakan, rasa tidak nyaman yang dia rasakan, tapi biarkanlah Engkau menolong Pak Mensung juga untuk boleh tetap berharap, beriman, dan merasakan penyertaan Tuhan, boleh merasakan ketenangan dan damai daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk Bu Vera Cucu bersama dengan anak-anak yang menjaga, keluarga yang hadir menemani Pak Mensung. Kiranya itu pun boleh menjadi penghiburan yang boleh menolong Pak Mensung untuk melihat kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan lewat keluarga yang Ia kasihi. Kami berdoa untuk segala yang mereka butuhkan, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan yang akan menuntun para dokter perawat untuk mengadakan penanganan medis yang tepat, sehingga Pak Mensung boleh dipulihkan dan juga boleh menerima kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Ini doa kami, ini ucap syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan meninggalkan tempat ini untuk kembali di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah mereka yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan marilah kita naikkan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, jemaat dipersilakan untuk kembali mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, dan setelah itu mohon tetap di tempat karena kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Puji syukur sampai hari ini kita masih tetap bisa melangsungkan ibadah kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah menolong kita, memelihara kita dengan memberikan berbagai fasilitas termasuk ibadah online. Nah, hari ini bersama kita sudah menyelesaikan ibadah dan saya mau mengumumkan beberapa hal terkait dengan banyaknya juga ya masukan, pertanyaan. Apakah gereja kita berencana untuk melangsungkan ibadah tatap muka secara langsung? Dan Bapak Ibu Saudara, kita berencana jikalau kondisi stabil dan bahkan kita rindu kondisi terus membaik ya. Tanggal 3 Januari di tahun 2021 kita gereja GKKA akan mulai melangsungkan ibadah onsite atau ibadah tatap muka secara langsung. Dan ini saya percaya adalah hal yang dinanti-nantikan ya, terutama kita yang sudah mungkin kesulitan sekali beribadah secara online. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kami membuka ini dari pemerintah memang menetapkan ada batasan usia. Namun dari kita sendiri juga menetapkan batasan usia tersendiri, yaitu yang berusia antara 18 sampai 50 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang usianya di bawah 18 tahun ya, anak-anak remaja atau anak-anak kecil masih belum bisa ya. Dan juga yang usianya di atas 50 atau 51 tahun ke atas itu juga belum bisa. Namun kami akan terus mengevaluasi ya sambil melihat kondisi apakah situasi membaik dan nanti kami akan infokan jika ada perubahan dari usia ini ya. Kami berharap tentunya kita semua bisa difasilitasi untuk bisa beribadah onsite. Dan saya harap juga Bapak Ibu Saudara boleh bersabar yang belum usianya belum mencapai ya atau belum termasuk dalam hal ini, bersabar dan bisa tetap beribadah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak beribadah karena merasa usia saya bukan dalam rentang usia tersebut. Tetap kita beribadah kepada Tuhan setiap minggu dengan kesungguhan hati melalui ibadah online. Namun bagi yang usianya 18 sampai 50, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan ibadah onsite mulai 3 Januari. Nah, detail teknisnya nanti akan diwartakan mulai minggu depan ya. Bagaimana pendaftarannya, bagaimana prosedurnya, Bapak Ibu Saudara mulai bisa lihat minggu depan di dalam warta kita. Lalu yang berikutnya, saya juga mau menyampaikan tentang progres pembangunan gereja ya. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ibadah langsung biasanya bisa lihat gedung kita, tapi mungkin banyak Bapak Ibu yang tidak bisa menyaksikan. Tapi Saudara bisa lihat di warta bagaimana progresnya. Dan progresnya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sudah boleh dibilang hampir 100% selesai. Namun tetap ada kekurangan dana yang Bapak Ibu bisa lihat di warta jemaat secara detail ya. Jadi saya harap kita semua bisa melihat ini sebagai bangunan milik Tuhan, tetapi Bapak Ibu dan Saudara itu semua berperan di dalamnya, sekecil apapun, baik itu doa, dana, bahkan tenaga ya. Bukan hanya tenaga yang langsung datang, mungkin ada yang membersihkan, mungkin ada yang juga membantu pekerjaan. Setiap bagian kecil apapun dari Bapak Ibu Saudara adalah orang yang dipakai Tuhan untuk bisa terbangunnya gedung ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terus dukung baik dalam doa maupun dana yang masih dibutuhkan untuk melengkapi lantai 3 tersebut, dan juga apapun yang bisa Bapak Ibu persembahkan atau dukung bagi rumah Tuhan ini, saya berharap kita terus mendukungnya. Dan lalu yang ketiga yang mau saya sampaikan terkait dengan kondisi kesehatan Muselo ya. Beliau telah menyelesaikan kemo yang pertama. Puji syukur kepada Tuhan kondisinya kita tahu bersama ya kalau kemo itu agak drop, tetapi kemo yang kali ini kita bersyukur Muselo itu dalam kondisi yang tidak terlalu mual dan lain sebagainya. Tetapi kita terus doakan, nanti tanggal 20 Desember rencana akan kemo yang kedua, kita tetap dukung hambanya sehingga bisa kuat ya, karena usia Muselo juga sudah cukup lanjut, kita doakan dia bisa tetap semangat. Nah, demikian warta dari saya Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.